Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Erlin Apriani. Saya adalah mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Jakarta. Saya ingin menjelaskan struktur Playbook Proposal PPK yang merupakan bagian dari tugas 3 perencanaan program komunikasi. Untuk proposal ini, saya mengusung proposal program Employee Engagement dengan tema Volunteering Program Together We Care, Together We Grow tahun 2026. Untuk bab pertama, yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, di mana di era modern saat ini, keterlibatan karyawan atau employee engagement merupakan faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas perusahaan secara menyeluruh. Program volunteer ini hadir sebagai respon atas kebutuhan tersebut, yaitu sebuah program engagement berbasis kepedulian sosial yang dirancang untuk mempererat hubungan antara karyawan sekaligus memperkuat citra perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Lalu ada tujuan program, yaitu untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas antara karyawan, memperkuat nilai budaya perusahaan, meningkatkan employer branding dan citra perusahaan di mata karyawan dan juga di mata masyarakat, serta memberikan dampak nyata bagi komunitas di sekitar lingkungan perusahaan. Lalu ada manfaat program, yang terdiri dari manfaat program bagi karyawan, bagi perusahaan, dan bagi komunitas itu sendiri. Di bab kedua, yaitu analisis situasi, ini terdiri dari kondisi engagement karyawan saat ini. Ini berdasarkan Employee Engagement Survey yang dilakukan di tahun 2025. Lalu ada analisis SWOT program untuk mengukur kekuatan, kelemahan, dan juga peluang serta ancaman untuk program yang akan dilakukan. Lalu untuk bab ketiga, yaitu perencanaan program kegiatan, ini terdiri dari deskripsi kegiatan utama yang terdiri dari nama program, deskripsi kegiatan, tema, dan waktu, di mana untuk kegiatan volunteering ini direncanakan sepanjang tahun 2026, di mana untuk tema yang dilakukan ini adalah tema yang berbeda-beda. Yang pertama ada tema lingkungan, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan, dan juga infrastruktur. Lalu, ada timeline kegiatan yang terdiri dari kegiatan, nama penanggung jawab, lalu target peserta, kuartal. Lalu untuk di bab keempat, ini adalah mekanisme dan anggaran, di mana untuk mekanisme ini terdiri dari SOP pelaksanaan program, sebelum program ini dilakukan, saat program dilakukan, dan juga setelah program ini dilakukan. Lalu ada estimasi anggaran program, yang terdiri dari komponen biaya, dan juga biaya per kegiatan, dan juga per tahun. Nah, untuk komponen biaya, ini terdiri dari transportasi, konsumsi dan kebutuhan peserta, lalu ada produksi konten dan dokumentasi, donasi, lalu juga ada fasilitator serta biaya administrasi lainnya. Lalu ada key indikator performance atau KPI, ini untuk mengukur keberhasilan dari program-program yang dilakukan. Untuk bab kelima, evaluasi dan rekomendasi. Ini terdiri dari metode evaluasi, di mana evaluasi dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu evaluasi formatif yang akan dilakukan selama program berlangsung melalui observasi lapangan, feedback balik, dan juga monitoring. Lalu ada evaluasi sumatif yang akan dilakukan setiap akhir kegiatan dan juga di akhir tahun. Lalu ada pelaporan yang akan dilakukan. Laporan kegiatan ini akan diterbitkan maksimal 7 hari setiap kegiatan. Lalu ada laporan kuartal yang akan disampaikan kepada manajemen. Lalu juga ada laporan tahunan yang akan dilaporkan kepada dewan direksi dan juga komisaris. Lalu ada rekomendasi pengembangan dari hasil kegiatan yang dilakukan. Tentu ada improvement yang akan dilakukan, yaitu contohnya untuk kegiatan-kegiatan volunteering ini bisa diintegrasikan ke dalam sistem manajemen kinerja, ya, dan juga bisa mengembangkan platform digital supaya pendaftaran, presensi, ataupun pelaporan ini bisa dilakukan secara otomatis dan juga terukur. Serta untuk kegiatan-kegiatan volunteer ini bisa dilakukan tidak hanya di tahun ini, tetapi juga di tahun berikutnya. Baik, itu adalah penjelasan dari proposal PPK yang merupakan bagian tugas dari perencanaan program komunikasi.
Terima kasih.